Yang selalu ramai itu pasangan ini aja. Ya. Yang itu menjadi bagian dukungan dia. Aneh nih saya pikir. Tapi ternyata benar. Kenapa? Karena saya dari 3 kandidat ini saya follow ketiganya dan itu adalah akun officialnya. Jadi akun official masing-masing kandidat ini. Saya bisa pastikan konten-konten yang datang ke Abang itu beragam. Iya, dan berimbang. Berimbang. Artinya jumlahnya berimbang. Persis. Seperti itu logikanya. Gitu. Logika algoritma itu bekerja ya, model seperti itulah salah satu indikator paling mudah. Jadi itu tadi menarik tuh Abang bilang. Kok nggak ada ya? Nggak main nih kayaknya calon yang lain. Ya. Itu adalah bagian dari manipulasi algoritma. Bias kognisinya. Ya. Padahal karena dia kawan-kawannya itu juga. Arsirannya sempit. Arsirannya satu. Satu ya, arsiran satu ya. Tidak terarsir kemana-mana ya. Itu aja dia gitu. Arsirannya kopi semua. Iya. Gitu, itu yang membuat mungkin itu salah satu kenapa jawabannya gitu ya. Kenapa? Ya karena memang saya kan gini, di pertemanan saya itu lintas agama, lintas partai, lintas daerah, lintas suku dan lain-lain ya. Iya. Dan lintas calon presiden gitu kan. Ini menarik nih Bang. Iya. Semalam saya baca ada satu teman saya gitu, dia memposting status-status ya di Facebook. Yang selama ini dia dukungnya nomor 6. Gitu ya. Artinya tokoh nomor 6 ini dia dukung dari 15 tahun yang lalu. Nah hari ini tiba-tiba postingan-postingan dia memuji-muji nomor 8. Status Facebooknya itu, wah lucu itu Pak. Dimaki-maki oleh teman-teman sendiri, dihujat oleh teman sendiri. Gitu. Artinya dan tak ada yang melakukan pembelaan ya? Nggak ada. Teman-temannya itu nggak ada melakukan pembelaan? Nggak ada, semua bertanya, kenapa kok kayak gini kau sekarang, kok kayak gitu. Nah di situ kan terlihat sebenarnya arsiran teman saya itu ya masih yang sama gitu, teman-temannya yang sama. Makanya ketika dia kasih status atau dia kasih pandangan yang berbeda dengan yang itu, orang-orang bertanya, seolah-olah dia jadi tokoh yang antagonis sekarang tuh. Untuk follower-followernya. Untuk teman-temannya. Untung nggak semuanya unfollow ya. Enggak sih. Pokoknya kita berkawan lah Bang, walaupun Abang kesana katanya. Nah gitu-gitulah. Makanya kiatnya adalah atur pertemanan. Saya mendorongnya kita berteman atau memilih atau mengatur pertemanan kita ya beragam. Supaya kita tidak terjebak dalam sebuah itulah nanti akhirnya kata dalam tempurung ya. Kata dalam tempurung kalau istilah lama, kalau istilah baru itu apa namanya? Istilah digitalnya namanya filter bubble. Filter bubble. Iya, jadi kita dalam gelembung. Gelembung kalau gelembung sabun apa? Kita di dalamnya tapi kita nggak tahu kan kalau itu ada pembatasnya. Iya, karena tetap tembus pandang gitu ya. Itu logikanya. Jadi ya itu aja informasinya. Yang ketiga membutuhkan kesadaran kita nih. Misalnya hari ini atau 1 bulan ini saya terus-terusan mengakses konten pemilu karena sudah dekat ya. Sudah dekat, lalu kemudian juga di beranda itu aja gitu. Lalu supaya kita nggak makin pusing dengan pemilu, kita harus akses konten lain. Gimana caranya? Dicari. Apa misalnya ya? Konten Piala Asia misalnya. Jadi konten lain lah ya. Konten sepak bola, konten artis, olahraga, bulu tangkis segala macam. Jadi tampilan platform kita itu, media sosial kita mulai beragam lagi. Jangan terlalu dikasih untung juga platform ini gitu. Agak kita atur sedikit permainannya. Saya yakin nggak semua sadar, tapi saya ingin mendorong kesadaran kita semua bahwa terjebak dalam situasi itu sangat. Jadi perlu ada kecerdasan selain tabayun digital, perlu kecerdasan digital, misalnya? Iya. Tapi tabayun digital itu komprehensif, Pak. Komprehensif. Saya membuatnya komprehensif. Oh, termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Termasuk jadi, itu tadi ya. Ada platform. Lalu pemahaman kita soal platform itu bagaimana? Lalu kita kombinasi dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis. Disitulah tabayun digital itu menurut saya, ya saya klaim lah itu. Saya klaim lah tabayun digital ini sebagai
model literasi yang paling sempurna. Dan saya pun nampaknya harus menemuin orang-orang yang punya kepakaran dalam bidang tafsir dan fikih nih, mempertanyakan peristilahan tabayun digital ini. Saya harus bertabayun terhadap istilah tabayun digital. Boleh, tapi di sini ada soal tabayun dalam konteks tafsir lah ya. Dalam konteks tafsir. Ada di sini. Ada ya. Bisa dibaca juga. Baik. Yang menarik kalau misalnya dikaitkan dengan politik, ada istilah yang belakangan itu sangat populer, kedewasaan demokrasi, maturity demokrasi. Yeah. Nah, salah satu cara kita untuk melahirkan demokrasi yang matang atau yang dewasa itu ya, kalau mengutip salah satu guru besar ilmu politik di Sumatera Utara gitu ya, Pak Murianto Amin, dia bilang menjaga saluran channel, menjaga saluran informasi tetap dalam koridor yang baik itu juga mendorong apa? Mendorong kedewasaan demokrasi itu tadi, kematangan demokrasi. Nah, saya kira ke depan ya, ini kan situasinya kita sama-sama tahu gitu ya, bahwa digitalisasi atau platform-platform digital itu sangat masif digunakan oleh tokoh-tokoh politik, partai politik dan segala macam yang memang ya kalau kita bilang dalam konsepnya cuma elektoral oke lah ya. Udahlah, memang begitulah. Yang memanfaatkan platform digital untuk kepentingan elektoral ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi bagaimana ke depan kita juga mampu membangun sebuah suasana atau membangun kesadaran bersama bahwa platform digital ini supporting saja sebenarnya. Dia mendukung, jangan semua diserahkan ke platform digital itu. Masyarakat, calon-calon pemilih, Bapak Ibu sekalian kan nggak hanya pemain media sosial, tapi mereka juga butuh disentuh dengan yang lebih real, disentuh dengan nyata gitu, bukan sentuh secara digital saja. Kesadaran ini yang perlu kita dorong, Bang Hafiz, karena dengan situasi yang berimbang, kalau kita bilang, abang sepakat nggak kalau kita bilang ini sekarang nggak berimbang, kita terlalu digitalisasi di kampanye-kampanyenya gitu. Ya. Tapi sebetulnya itu kan kembali lagi pada pelaku orang yang melakukan campaign atau kampanye. Padahal sebenarnya KPU juga memberi ruang yang berimbang sebetulnya. Tapi kan pada nyatanya enggak. Ya. Memang, ya mungkin itu tadi. Ya, soal cost. Soal cost. Ya platform ini kan free, cuman butuh bandwidth. Persis. Data lah, pakai data. Pakai data 50.000 itu bisa menjangkau ribuan orang. Tapi secara real 50.000 itu hanya bisa menjangkau satu orang konstituen. Berarti kita dorong KPU untuk membuat regulasi yang bagus. Tidak seperti ini. Misalnya kayak abang bilang tadi, masa tenang orang curi-curi di media sosial. Betul. Kan gitu kan? Ya. Jadi berarti ke depan harus ada regulasi yang lebih konkret. Tapi KPU juga sebetulnya kan memberi sebuah daftar akun yang didaftarkan. Ya, itu enggak. Ya itu yang resmi. Resmi ya. Yang enggak resmi kan yang akun-akun non anonim tadi. Ya, tapi nggak ada juga tindakan ya. Nggak ada. Ya, macam mana mau menindak itu kan? Karena itu nggak dilaporkan. Nggak dilaporkan kalau ya. Kalau mau dilaporkan, akhirnya kalau misalnya itu membuat konten yang tidak baik, kalau tidak senang ya lapornya ke pidana umum. Ya. Gitu kan. Tapi menarik tadi yang abang sebutkan, saya teringat tadi. Media sosial ini gratis. Ya. Ya. Iya. Ya. Nanti boleh dicek. Ada, saya lupa namanya. Tapi kalau sesuatu teknologi itu, Bang, kalau dia gratis, berarti Anda lah objek manusianya gitu. Ya. Kita. Ya memang nggak pala banyak kan paket. Ya, artinya gitu. gratis sebenarnya dalam pengertian murah lah. Murah ya, murah. bukan free. Iya. Ya. Tapi ya yang saya ingin sampaikan begini, Bang. Kalau kita terus-terusan menyalahkan orang-orang kita juga, dalam arti teman-teman kita juga, atau menyalahkan kita sesama pengguna media sosial dalam konteks kok jadi penyebar hoax, kenapa jadi cenderung ke A, ke B, ke C gitu. Kita jadi konyol juga kalau kita tidak melakukan literasi, tidak melakukan sosialisasi tentang hal-hal ini. Makanya saya sangat apresiasi Bang Hafiz mau mengundang saya. Ke depan nanti ada lagi yang lain yang diundang.
dalam rangka apa? Ya kita cerdaskan masyarakat kita untuk memahami situasi digital ini gitu. Kalau kita tidak memberikan literasi yang baik soal pemanfaatan platform digital, ya saya kira agak konyol kalau kita menyalahkan orang yang kemudian dia menjadi cuman taunya itu aja, menjelek-jelekkan orang, mendukung orang yang dia dapatkan selalu dari media sosialnya. Sembari juga kita memberikan dorongan kepada platform-platform digital ini untuk terbuka soal algoritma itu. Wajar lah memang ya, namanya platform bisnis gitu. Tapi harapannya ke depan kita sama-sama bisa sama-sama membangun algoritma yang baik. Untuk siapa? Untuk bangsa ini, untuk daerah kita ini gitu. Kesadaran ini yang mungkin perlu pelan-pelan kita bangun. Jadi kita jangan melulu menjadi objek daripada platform ya, tapi kita gunakan platform ini untuk kepentingan yang positif, yang baik, untuk kemaslahatan. Harusnya begitulah ya. Supaya juga kayak tadi yang Abang bilang, kalau kita jadi negatif terus, ya akhirnya gini. Jadi potongan-potongan video itu sebetulnya kan ini video yang positif nih. Kalau kita tonton secara utuh, ini sesuatu yang positif. Persis. Ya. Tapi potongan-potongan kan? Tapi ketika dia dipenggal, kemudian ada narasi yang dibangun dari penggalan itu, saya melihatnya menjadi negatif. Tapi ketika nanti ini sampai kepada orang lain, bukan hanya sebatas negatif, tapi udah black, jadi hitam ini jadi gitu hitam. Loh. Makanya di tabayun itu Allah mengajarkan kita untuk tabayun itu kan konsepnya Bang, sebagai penerima informasi kita harus mendapat kejelasan dulu dari informasi yang kita terima. Setelah jelas, pasti jelas, baru kita punya hak untuk men-share. Itunya tafsir Al-Hujurat tabayun itu tabayun itu dalam Al-Hujurat ayat 6. Jadi dalam perspektif komunikasi, ketika ada komunikan, ada komunikator, ada komunikan, maka sebagai komunikator kita juga harus bertabayun terhadap informasi yang mau kita sampaikan, kita kirimkan. Harus begitu. Sebagai komunikan begitu juga. Betul. Informasi yang kita terima harus kita tabayun kebenaran informasi itu. Apalagi kalau mau disebarkan lagi. Saya kira memang ke depan perlulah kita sarankanlah kepada Majelis Ulama Indonesia. Apakah di tingkatan Kota Medan, 3 provinsi, bahkan mungkin sampai ke pusat. Bagaimana ada muzakarah tentang tabayun digital, supaya ini menjadi muatan yang di tingkat Majelis Ulama ini perlu didiskusikan nih. Jadi ada fatwa sebenarnya soal bermuamalah di media sosial, tapi itu memang belum sama sekali menyentuh algoritma sebagai indikator paling kuat untuk mengatur permainan siapapun yang menggunakan media sosial. Jadi mungkin ke depan perlu tuh ditambahkan aja. Tambahan ya. Ya di samping juga literasi media ya. Itu literasi media, literasi media sosial ya. Literasi media sosial bagiannya lah itu. Ya bagiannya di situ ya. Ini kan istilah-istilah saja sebenarnya. Cuman karena kita al-wasliyah gitu ya, kita mencoba menggabungkan ajaran-ajaran al-wasliyah yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Lalu muncullah kesadaran bersama soal tabayun ini bagaimana? Ya karena kontekstual kan? Kontekstual tergantung situasi memang ya. Tapi kalau mau dibilang udahlah baliklah ke Al-Qur'an dan hadis, mungkin itu ya, Bang. Itulah panduan sebenarnya yang memang kadang-kadang kita juga alpa gitu. Bahwa sebenarnya di situ ada semua gitu. Ada semua ya. Ada semua. Bahwa di situ ada semua dan tinggal kita aja menerjemahkannya. Kalau yang paling gampang Bang, sering saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa itu kan, ini sudah dikasih tahu nggak boleh ini, tapi kalau dibuat juga risiko tanggung sendiri. Nah mungkin sama dengan ini. Kalau Al-Quran sudah kasih, lalu guru-guru kita juga sudah kasih arahan, MUI kita juga sudah pernah kasih arahan. Kalau tetap dikerjakan juga, ya risiko tanggung sendiri lah Bang. Gitu, itu yang paling selemah-lemahnya iman kali ya. Nggak, jadi menarik tadi waktu kita sholat Jumat tadi di belakang, bahwa khotib tadi kan memberikan beberapa muatan-muatan tuh. Salah satunya kan adalah istikharah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sikap memilih.
gitu ya. Jadi bukan